Pada video ini kita akan membahas bagaimana kita memanfaatkan regresi linier untuk menguji apakah pengaruh dari suatu variabel ke variabel lain itu signifikan atau tidak. Perhatikan kembali kasus mengenai kajian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan penjualan kendaraan di mana mereka ingin melihat apakah iklan yang mereka pasang itu mampu untuk mendongkrak penjualan, dan data-data yang tersedia digunakan untuk melakukan hal itu. Ini adalah data dari 14 cabang kantor penjualan yang mereka miliki, di mana dari setiap kantor cabang didapatkan informasi mengenai berapa banyak belanja iklan yang mereka keluarkan dan berapa banyak penjualan kendaraan yang mereka berhasil capai pada periode tertentu. Scatter plot dari data yang ada di sebelah kiri ini adalah sebagai berikut. Terlihat bahwa ada kecenderungan positif, semakin banyak atau semakin besar pengeluaran iklan, penjualan yang didapatkan semakin besar pula. Dan menggunakan regresi linier di mana besarnya belanja iklan kita letakkan pada posisi peubah penjelas atau X, sementara banyak penjualan sebagai peubah respon, peubah tak bebasnya, Y, kita dapatkan persamaannya Y sama dengan 35,95 ditambah 3,15X. Pertanyaannya tentu saja adalah apakah kita bisa menyimpulkan bahwa iklan atau belanja iklan, besarnya pengeluaran yang kita lakukan untuk memasang iklan itu berpengaruh terhadap besar kecilnya penjualan. Nah, untuk itu, perhatikan persamaan dari model regresi linier Y secara umum sama dengan B0 plus B1X. Pengaruh dari X atau peubah penjelas itu adalah tercermin pada nilai B1. Kalau nilai B1 itu 0, maka modelnya menjadi Y. Jadi kalau B1-nya 0, Y sama dengan B0. Tidak ada lagi X pada model ini. Sehingga kita katakan kemudian untuk melihat peubah X itu berpengaruh atau tidak, kita bisa melihat koefisien tersebut. Kita uji apakah nilainya 0 atau tidak. 0 itu artinya bahwa X itu tidak berpengaruh terhadap Y, sementara kalau tidak 0 berarti X itu berpengaruh terhadap Y. Yang bisa kita kerjakan adalah kita bisa menggunakan uji T, di mana nilai statistik uji T hitung itu kita dapatkan dengan formula nilai penduga dari koefisien B1 dibagi dengan galat bakunya. Jadi ini namanya adalah galat baku atau standard error. Galat baku atau standard error dari dugaan koefisien regresinya. Di mana galat baku itu kita dapatkan dari akar jumlah kuadrat galat. Jadi yang di atas ini adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan n-2 dikalikan jumlah kuadrat X. Di akar kuadratkan. Dan nanti nilai T hitung kita untuk menyatakan penolakan terhadap H0, kita akan bandingkan nilai tersebut pada titik kritis berdasarkan nilai tabel T dengan derajat bebas n-2 untuk tingkat kepercayaan tertentu. Kita lihat ilustrasinya. Ini dari data yang kita miliki, kita mendapatkan persamaan regresinya adalah 35,95, dan fokus kita adalah melihat apakah kita bisa menyimpulkan bahwa koefisien B1 ini, koefisien gradiennya ini bisa kita katakan tidak 0. Dari data yang ada, kita bisa dapatkan berbagai macam nilai ini. Yang ingin tertarik mendapatkan bagaimana mendapatkan informasi mengenai nilai-nilai tersebut, silakan untuk melihat video-video sebelumnya, video-video lain pada topik ini, dan kita dapatkan ini adalah jumlah kuadrat hasil kali XY, kemudian jumlah kuadrat X, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi, dan jumlah kuadrat galat. Yang diperlukan nanti dalam proses perhitungan galat baku itu adalah jumlah kuadrat X dan jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat residual. Untuk menguji ini sekali lagi
yang kita lakukan adalah kita hitung statistik uji dalam bentuk nilai B atau P dibagi dengan galat bakunya. Galat baku ini kita bisa dapatkan dari sekali lagi JKG dibagi dengan N per 2 JKX diakar kuadratkan. JKG-nya adalah 71,397, sementara jumlah kuadrat X itu adalah 4599,5. Dan ini kalau kita hitung kita akan dapatkan galat bakunya sebesar 0,360. Nilai ini kemudian kita gunakan untuk mendapatkan statistik uji. Jadi ini statistik ujinya, statistik uji T hitung, yang nilainya kita dapatkan 315. 315 itu adalah koefisien regresinya dibagi dengan galat bakunya, kita dapatkan 8,749. Dan kalau kita lihat tabel T, kita akan dapatkan titik kritis pada pengujian dengan taraf nyata atau tingkat kesalahan 5% itu sebesar 2,179. Dan jelas bahwa nilai T hitung kita ini lebih besar kalau kita bandingkan titik kritisnya. Karena itu maka kita simpulkan kita tolak H0, atau dengan kata lain karena kita tolak H0 maka kita simpulkan bahwa X mempengaruhi Y, atau dengan kata lain bahwa pengaruh dari besarnya pengeluaran untuk belanja iklan itu signifikan terhadap besarnya penjualan kendaraan. Demikian penjelasan mengenai bagaimana kita melakukan pengujian apakah suatu peubah penjelas dalam model regresi linear itu signifikan atau tidak pengaruhnya terhadap peubah respon. Saya Bagus Hartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Semoga bermanfaat.